Baik, selamat pagi. Dalam hari ini saya memperkenalkan diri saya, Heribertus Asi, Guru Penggerak Angkatan ke-11 SMK Negeri 1 Ketua Tengah, bertindak sebagai observer. Perkenalkan, saya Irwan Suratno, berasal dari SMK Negeri 1 Ketua Tengah. Saya adalah fasilitator PKG PJOK 2024 sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Hardian, saya adalah guru Bahasa Indonesia di SMKN 1 Tengah-Tengah, saya sebagai coach. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan Bapak boleh hadir. Sesuai dengan jadwal, kita akan melakukan supervisi akademis. Pada saat ini saya nanti ingin Bapak untuk nanti mendengar apa yang akan disampaikan oleh coach Pak. Itu harapan saya di dalam dialog supervisi akan dilakukan. Oke, terima kasih Pak. Untuk kegiatan kita tentang coaching hari ini, mungkin ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama mungkin supervisi dulu. Setelah itu baru melakukan supervisinya. Nanti setelah itu baru paskanya Pak. Jadi tahap pertama yang harus saya lakukan di sini pertama adalah supervisi. Untuk supervisi yang saya harus lakukan pertama itu mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan nanti Kak. Jadi saya harus membuat rubrik penilaian tentang coaching, pencapaiannya, lalu menanyakan tentang kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Kalau di sini sepertinya untuk meningkatkan kepercayaan diri menjadi narasumber. Yang ketiga adalah menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Salah satu contoh mungkin tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawabnya. Yang keempat itu adalah menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Tujuan yang diinginkan itu adalah meningkatkan kepercayaan diri untuk menjadi narasumber. Nanti harapan saya cepat, nanti bisa Bapak arahkan sesuai dengan alur literatur, sehingga bisa terlaksana, bisa tersampaikan keinginan dari Bapak-Bapak yang mengarahkan kepada tujuan yang dikasih rencana dan tanggung jawab beliau. Setelah harapan saya, ya mudah-mudahan pelaksanaan observasi ini ya Bapak sebagai coach, lalu satu guru sebagai coaching bisa berjalan sebaik mungkin Pak. Mungkin itu Pak untuk diskusi awal kita. Harapan saya ya, apa itu supervisi ini bisa berjalan sebaik-baiknya. Oke Pak, untuk itu kita bisa melaksanakannya. Harapan saya bisa berjalan dengan lancar Pak. Terima kasih Pak. Ya, selamat pagi Pak. Permisi Pak. Selamat pagi. Pagi Pak. Silakan duduk. Oke, terima kasih Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Baik Pak, terima kasih untuk sebelumnya atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu. Jadi maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin mendiskusikan tentang kepercayaan diri saya Pak. Nah, dalam menerima tawaran menjadi narasumber untuk pelatihan guru, saya diminta oleh kepala sekolah, tapi saya merasa kalau saya itu belum cukup siap untuk menerima tawaran itu. Jadi seperti itu Pak. Oh, jadi tujuan Bapak ke sini itu adalah untuk memahami mengapa Bapak tidak percaya diri Ya. dan menemukan cara untuk meningkatkan keyakinan diri Bapak dalam peran sebagai narasumber, gitu Pak? Ya, betul. Jadi apa yang membuat Bapak merasa belum siap atau kurang percaya diri untuk menjadi narasumber nih Pak? Oke, baik. Saya merasa kalau pengalaman yang ada di dalam diri saya itu belum cukup Pak, dibandingkan dengan guru-guru lain yang mungkin lebih senior dari saya. Nah, saya khawatir materi yang saya sampaikan itu tidak akan sebaik yang saya harapkan.
dan bisa diterima oleh peserta yang mendengarnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin seberapa sering Bapak merasa bahwa Bapak itu tidak percaya diri, Pak? Selama ini saya merasa cukup sering, Pak. Nah, maka itulah saya konsultasi. Nah, terutama ketika harus tampil di depan orang banyak atau umum, Pak. Nah, sesama rekan-rekan guru. Nah, saya takut mereka akan melihat kekurangan yang ada di dalam diri saya. Nah, atau menganggap saya tidak layak untuk berbicara di depan orang banyak. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Kalau menurut Bapak, apa hal yang buruk yang akan terjadi jika Bapak menerima tawaran tersebut, Pak? Nah, saya merasa khawatir, Pak. Nah, tentang tawaran-tawaran yang sudah diajukan kepada saya. Nah, atau mungkin saya tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para peserta. Nah, saya takut terlihat tidak kompeten. Nah, dalam menanggapi setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada itu, Pak. Jadi seperti itu. Kalau misalnya menurut Bapak, apa saja langkah yang Bapak bisa ambil untuk membangun rasa percaya diri Bapak ketika menjadi narasumber? Oke, baik. Nah, sebelumnya saya telah mempersiapkan diri saya. Nah, terutama materi itu sudah saya siapkan dengan lebih matang lagi. Nah, berlatih presentasi di depan umum, nah, atau di depan keluarga untuk mendapatkan umpan balik, ya, dan mencari referensi dari pengalaman dari narasumber yang lain, Pak. Jadi seperti itu yang sudah saya persiapkan. Bagaimana kalau misalnya dengan dukungan orang lain, Pak? Apakah ada yang bisa membuat Bapak, atau mungkin ada yang bisa Bapak ajak berdiskusi atau untuk meminta pendapat, gitu, agar persiapan Bapak itu matang? Oke, baik. Nah, saya bisa meminta bimbingan dari kepala sekolah atau rekan guru yang sudah lebih berpengalaman dalam bidang menjadi narasumber tentunya. Nah, kemudian mungkin mereka juga bisa memberikan tips dan dukungan yang bisa membantu saya lebih baik lagi dalam menjadi narasumber. Nah, seperti itu, Pak. Jadi, apakah Bapak punya strategi yang bisa Bapak gunakan agar ketegangan Bapak itu hilang, gitu, mungkin berkurang, dan rasa gugup juga hilang, gitu, selama nanti ketika Bapak melakukan kegiatan dalam menjadi narasumber nanti, Pak? Oke, baik. Nah, saya biasanya mencoba teknik pernapasan dalam untuk menenangkan diri saya. Nah, tapi mungkin saya juga perlu lebih banyak berlatih. Itu yang paling penting. Nah, berbicara pastinya berbicara di depan umum atau di depan orang banyak agar menjadi terbiasa. Nah, jadi dengan terbiasa tidak akan membuat saya gugup lagi. Nah, dalam menyampaikan materi atau berbicara di depan orang banyak. Jadi seperti itu, Pak. Gimana kalau misalnya suatu kejadian Bapak tidak bisa menjawab soal, bagaimana sifat Bapak nanti, Pak? Oke, baik. Nah, dalam menanggapi hal tersebut, saya kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin, ya, saya tidak bisa menjawab, saya katakan saya tidak akan bisa menjawab itu. Nah, saya akan berkata jujur. Tetapi bukan berarti saya tidak ingin mencari jawaban itu. Nah, mungkin saya bisa mencari jawaban-jawaban itu setelah saya melakukan pelatihan. Nah, supaya apa? Supaya tidak ada rasa kekecewaan dari narasumber yang sudah bertanya, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah itu saya juga bisa meminta, ya, rekan lain untuk membantu saya. Mungkin ada yang lebih tahu jawabannya. Nah, itu bisa saya berikan kesempatan untuk menjawab. Nah, jadi seperti itu. Sehingga nanti setelah mendengar dari setiap jawaban-jawaban yang ada, saya bisa memberikan kesimpulan. Ya, saya simpulkan dari setiap jawaban-jawaban yang ada. Jadi seperti itu, Pak. Jadi rencana Bapak ini adalah mempersiapkan materi dengan matang, Iya. ya kan? Berlatih di depan teman atau keluarga, meminta bimbingan dari kepala sekolah, dan mungkin Bapak akan menggunakan teknik pernapasan untuk mengelola rasa gugup, gitu kan? Oke, bagaimana perasaan Bapak tentang rencana yang Bapak buat ini, Pak? Oke, setelah saya konsultasi, saya lebih merasa tenang, Pak. Nah, mengetahui langkah-langkah
yang bisa saya ambil. Nah, saya yakin jika saya mempersiapkannya dengan baik, saya bisa melakukannya. Kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak akan memastikan bahwa Bapak tetap akan melaksanakan rencana ini, Pak? Oke, nah saya tentunya harus membuat jadwal terlebih dahulu. Nah, dengan adanya persiapan-persiapan itu, memastikan untuk saya bisa lebih berlatih setiap hari. Saya juga akan meminta teman untuk memeriksa prestasi saya nantinya. Nah, apakah sudah berhasil atau tidak, sehingga kalau ada kekurangan, artinya bahwa kedepannya perlu ada perbaikan untuk diri saya, evaluasi untuk diri saya sendiri. Nah, jadi seperti itulah nanti saya akan meminta umpan balik dari teman-teman, seperti itu, Pak. Ya, jadi menurut Bapak, siapa yang bisa membantu Bapak memastikan bahwa Bapak tetap berada di jalur yang benar? Oke, nah untuk yang pertama yang saya akan minta itu adalah kepala sekolah ya. Nah, karena saya merasa kepala sekolah itu sebagai pimpinan saya, sebagai pimpinan tertinggi juga di sekolah. Jadi pasti dalam membimbing saya dia pasti bisa. Nah, karena sebagai atasan saya. Ya. Nah, jadi seperti itu, Pak. Ya, jadi bagus, Pak. Jadi Bapak sudah memiliki rencana yang jelas dan orang-orang yang mendukung Bapak juga luar biasa. Gitu. Bagaimana perasaan Bapak sekarang mengenai kesempatan Bapak menjadi narasumber, Pak? Nah, saya merasa lebih optimis dan bisa lebih percaya diri lagi untuk siap untuk mencoba. Nah, mungkin ini adalah kesempatan yang baik untuk mengembangkan diri saya lebih jauh. Nah, khususnya dalam menjadi narasumber. Jadi seperti itu, Pak. Oke, yes. Jadi Pak, saya senang mendengarnya nih, Pak. Jadi terima kasih yang telah mempercayai saya sebagai teman diskusi, teman curhat, menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi semoga tujuan Bapak menjadi narasumber berjalan dengan lancar, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas bantuannya, Pak. Selamat sukses, Pak ya. Oke, ya selamat pagi, Pak. Pagi. Permisi. Ya, silakan. Baik Pak, kita sudah melakukan supervisi akademik ya. Mudah-mudahan beberapa hal yang dilakukan dalam coaching ini bisa berdampak untuk tercapaian indikator yang ingin dicapai. Juga harapan saya dengan coaching ini ya, perubahan yang terjadi pada saat Bapak melakukan skop dan coaching yang menerima masukan tadi ya, bersama Bapak itu nanti bisa dilakukan perubahan. Mudah-mudahan sesudah tadi kegiatan supervisi ini dilakukan, ya, perubahan itu bisa berdampak positif bukan hanya kepada Bapak sebagai coach dan Bapak sebagai coach, tetapi bisa berdampak kepada banyak guru, Pak. Itu harapan saya dalam kegiatan coaching pada pagi ini, Pak. Oke, terima kasih Pak karena sudah membersamai kita. Jadi untuk tahap selanjutnya ini kita masuk di tahap pasca supervisinya. Jadi apa saja hal yang saya lakukan di sini? Yang pertama adalah saya menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching. Yang menjadi indikator ketercapaian mengembangkan kompetensinya. Oke, yang kedua itu adalah menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapannya. Oke, lalu yang ketiga itu adalah menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Oke, terima kasih Pak. Hanya itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak karena Bapak sudah melakukan koordinasi baik. Dan bagaimana kira-kira perasaan Pak Hardian sesudah melakukan coaching bersama Pak Iwan, Bapak sebagai coach, bagaimana perasaan sesudah menyampaikan hal-hal yang mungkin dianggap Bapak menjadi kendala selama ini? Bagaimana kira-kira? Oke, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, saya akan membahas
ketika saya sudah melakukan yang namanya diskusi bersama dengan coach Pak Irwan, saya mendapatkan pengalaman yang sangat penting bagi saya, Pak. Nah, di mana saya awalnya itu tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjadi narasumber. Tapi setelah saya melakukan diskusi, saya akhirnya mendapatkan pengalaman yang lebih, mendapatkan pengetahuan baru, di mana saya pada waktu itu sangat-sangat buta dan tuli ya untuk menjadi seorang narasumber. Tapi karena saya mendapatkan motivasi, dorongan, semangat yang lebih, saya akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk saya bisa menjadi seorang narasumber, dan saya berhasil, Pak, ketika saya mempraktekkan itu di depan orang banyak, di depan orang umum. Jadi seperti itulah pengalaman saya yang saya dapatkan ketika saya sudah diskusi bersama dengan coach, yaitu dengan Pak Irwan. Terima kasih, Pak. Ya, baik Pak, terima kasih atas tanggapan dan atas perubahan-perubahan. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan, perubahan-perubahan itu bisa terlaksana dan membersamai bagi banyak orang. Jadi perubahan itu bukan hanya pada Bapak sebagai coach dan Pak Irwan sebagai coach, tapi bisa mempengaruhi yang ada di lingkungan sekolah kita SMK 1. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasama. Mari kita sama-sama berbuat demi kebaikan kita bersama. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak.